Shalom saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kami percaya kita semua tetap dalam keadaan baik, seperti sebelah kanan saya, sangat baik. Amin. Amin. Kamarnya juga kita tetap baik, makin ganteng, dan juga pemusik kita Firman juga tetap dalam keadaan baik. Puji Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baiklah saudaraku, kami percaya kita juga di rumah semua tetap dalam keadaan baik. Kita akan mempersiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu mari kita dengarkan timbang sangkatala dengan sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat kasih Tuhan yang kami nikmati, berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, dan kesempatan-kesempatan yang Bapa beri buat kami. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai kebaktian ibadah, doa, dan pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati kami, tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa darah Yesus Kristus. Keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, baik harta benda kami bergerak dan tidak bergerak, kiranya Bapa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami aman di dalam tangan perlindungan kasih Tuhan. Bapa, buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengambil bagian pada hari ini di dalam acara kebaktian kami ini, kiranya Bapak urapi, berkati mereka Bapak, sehingga kebaktian kami dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang ikut di dalam acara kebaktian online ini, jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam rumah masing-masing ya Bapak, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Peralatan-peralatan yang kami pakai juga Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, sehingga melalui peralatan yang kami pakai juga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara kebaktian kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa memandang rupa dan bentuk kita, tanpa memandang dosa dan kesalahan kita. Semua kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Hitam atau putih.
kita percaya bahwa Allah kita itu dahsyat, Allah kita luar biasa. Amin. Kami telah melihat, kami telah menyaksikan, dan kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Tapi kami mau lebih dan lebih lagi, Roh Kudus menyelidiki hati kami. Apakah sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau Yesus? Apakah itu hanya di mulut, tidak pikir kami saja? Atau sungguh-sungguh dari dalam hati kami? Selidiki aku, melihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu.
kasih buat darah. Terima kasih buat hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Selidiki hati kami, lihat hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu ya Allah kami? Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat jam ini Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk bersekutu, walaupun masih secara online Tuhan, tetapi hati kami, roh kami bersatu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, semua kita yang merasakan jemahan dan lawatan Tuhan hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk semua berkat penyertaan yang senantiasa Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh mengadakan ibadah pada hari dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami tadi sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kiranya pujian kami tersebut menyenangkan hati-Mu saja. Bapa, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Sebelum kami menaikkannya, suci layakkan kami terlebih dahulu agar kami layak untuk menaikkan doa kami kepadamu. Bapa, pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu ada di dalam bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati pemerintahan kami Bapa, berikanlah mereka roh takut akan Tuhan agar mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia seluruhnya. Bapa, berdoa juga buat gerakan radikal yang terjadi di wilayah Indonesia beberapa waktu ini. Kiranya Engkau yang membukakan jalan Bapa agar gerakan radikal ini dapat dihentikan. Berikanlah kepada aparat militer untuk bisa menghentikan gerakan tersebut, dan kepada oknum yang melakukan gerakan radikal tersebut Engkau berikan roh pertobatan agar mereka menyadari bahwa mereka juga adalah masyarakat Indonesia. Bapa, berdoa juga buat anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kiranya Engkau yang memberkati mereka masing-masing Bapa. Berikan pada mereka roh takut akan Tuhan agar mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat, agar mereka bisa untuk membuat peraturan yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bapa, berdoa juga buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Kiranya Engkau yang memberkati pemerintahan agar mereka bisa menetapkan kebijakan ekonomi yang bisa untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga perekonomian dapat berkembang dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, inilah semua doa syafaat kami kepadamu. Kami tahu doa ini jauh dari kata sempurna. Hapuskanlah salah dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kami yakin serta percaya bahwa doa ini akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Doa ini kami sampaikan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Salam Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan sukacita. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur, glori-glori, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas sebelum ini. Dan kami juga Tuhan, urapan-Mu untuk saat-saat sekarang dan sampai selesai ibadah kami. Urapi kami semua Tuhan, para pendengar dimanapun berada, bagaimanapun keadaan kami semuanya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan juga semua bilangan keluarga kami Tuhan. Kami mohon supaya Engkau mengurapi kami dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Urapi kami, berikan kami urapan-urapan yang baru ya Tuhan. Biar kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Amsal 31 ayat yang ke-10, bunyinya demikian. Amsal 31 ayat yang ke-10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya akan ulangi lagi, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Ibu. Itu sebabnya hari ini kita mengangkatkan firman Tuhan ini, bahwasanya istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Kenapa dikatakan lebih berharga daripada permata? Bapak Ibu yang terkasih, permata dapat dibeli, tetapi istri yang cakap tidak dapat dibeli. Tetapi istri yang cakap itulah yang dicari-cari. Juga dicari oleh seorang ibu suri untuk seorang anaknya, untuk menjadi istri dari anaknya. Itulah yang diharapkan istri yang cakap itu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, banyak kali kita lihat wanita-wanita yang bijak, seperti misalnya Abigail. Abigail itu dengan kebijakan yang dia ambil, yaitu ketika dia tahu bahwasanya suaminya mengeluarkan kata-kata kasar dan mengeluarkan kata-kata yang mencemooh Daud pada waktu itu, dan dia mendengar dari seorang pegawainya yang mengatakan bahwasanya Daud sudah mengancam dia akan datang kembali dan akan menghabiskan semua orang, semua laki-laki yang ada di tempat peternakan dari si Nabal ini. Oleh karena itu Abigail mengambil kebijaksanaan, dia membawa makanan dan dia membawa domba bakar, kemudian dia membawa roti, banyak lagi dengan makanan-makanan yang lain, minuman. Tetapi sebelumnya dia mengirim seorang utusan. Inilah kebijakan yang dilakukan oleh Abigail. Disuruhnya seorang untuk menemui Daud, bahwasanya dia akan datang menemui Daud dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan suaminya. Oleh karena itu dia pergi dan dia menjumpai dengan tingkah, dengan perbuatan, kebijakan yang dilakukan oleh Abigail, membuat Daud hatinya terenyuh dan dia katakan, baiklah, karena engkau sudah datang, aku tidak akan menyerang peternakan daripada suamimu. Dan kemudian Daud kembali ke markasnya, tapi sudah barang tentu makanan yang dibawa oleh istri Nabal ini dia bawa dan dia makan bersama-sama dengan anggotanya. Banyak sekali Bapak Ibu pembelaan dari ini, pembelaan seorang istri terhadap suaminya supaya suaminya jangan dibunuh. Ada juga ibu yang membela anaknya. Misalnya lah seorang wanita Sirofenisia, di mana wanita Sirofenisia ini begitu membela anaknya. Bagaimanapun caranya aku harus membela supaya anakku ini akan disembuhkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat itu yang dia katakan. Dia bukan seorang yang percaya kepada Tuhan awalnya, tetapi kemudian dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sembuhkanlah anakku. Kemudian Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang bukan Yahudi. Aku datang untuk orang Yahudi. Tapi kemudian dia berkata, tolonglah Tuhan. Dan kemudian dia sembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak, roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak tidak pantas diberikan kepada anjing. Seolah-olah Yesus mengatakan bahwasanya wanita Sirofenisia ini adalah anjing. Bapak Ibu yang terkasih, bagi orang Israel, orang yang bukan Yahudi itu, mereka menyamakannya itu dengan anjing. Tetapi wanita ini tidak sakit hati. Dia terus datang, dia menyembah. Tolonglah Tuhan, kalau engkau berkata sepatah kata saja, anakku pasti akan sembuh, anakku akan pulih daripada kesakitan yang dia alami pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus? Hai wanita, sungguh besar imanmu. Saat ini juga anakmu itu sudah sembuh. Bapak Ibu, sungguh luar biasa bagaimana
Bagaimana pembelaan seorang ibu terhadap anaknya, apapun dia alami, apapun dia lakukan untuk membela anaknya. Inilah seorang ibu yang bijak, seorang ibu yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Bapak Ibu, apakah semua ibu akan mendapatkan perlakuan yang cukup baik dari anak-anaknya? Banyak sekali kita lihat di TV, banyak sekali kita lihat kisah-kisah nyata bagaimana seorang anak yang sangat tidak menyenangi orang tuanya yang sudah tua. Katanya ini orang tua ini hanya untuk diurus saja. Capek aku ngurusnya, pekerjaanku pun banyak. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi tidak kurang banyaknya anak-anak yang selalu memperhatikan orang tuanya, yang setiap sore begitu dia pulang dari kantor, dia akan mampir di tempat ayahnya atau ibunya yang sudah tua, dan dia akan menyediakan waktu untuk bermain. Mungkin apa yang disenangi oleh orang tua ini, barangkali bermain ular tangga, dia ajak bermain barang setengah jam, 1 jam, setelah itu baru dia pulang ke rumahnya. Banyak juga kita lihat anak-anak yang selalu menyediakan waktunya. Misalnya sekali sebulan atau 2 kali dalam 1 bulan mereka mengajak orang tuanya untuk makan di restoran. Kadang-kadang kita melihat bahwasannya orang tuanya ini, ibunya ini seperti tidak terlalu lagi menikmati makanan itu, tetapi terlihat wajahnya cerah karena anak-anaknya memperhatikan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pengusaha kaya di Indonesia ini yang rutin datang untuk mengecat rambut ibu kandungnya yang sudah berumur. Dan dia katakan, "Ma, jangan pergi ke salon ya, aku saja yang mengecat rambut ibu." Alangkah bahagianya ibu-ibu yang seperti ini, mempunyai anak yang perhatiannya begitu luar biasa kepada ibunya. Banyak sekali Bapak Ibu kalau kita lihat ya, anak-anak yang memperhatikan orang tuanya. Katanya 500 pengusaha yang ada di Indonesia ini, mereka sangat sukses luar biasa karena mereka itu sangat-sangat memperhatikan orang tuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara mengenai Hari Ibu. Jadi yang difokuskan adalah ibu. Di dalam Amsal 14 ayat 1a dikatakan bahwa wanita itu adalah tiang doa. Kenapa dikatakan tiang doa? Dalam satu rumah misalnya, ada lantai, ada dinding, ada atap, dan ada tiang. Dan tiang inilah si ibu. Kalau tiang ini kuat, maka rumah tangga itu akan menjadi kuat. Apa artinya, Bapak Ibu yang terkasih? Kalaupun ada persoalan yang rumit yang dihadapi oleh keluarga ini, kalau tiang dari rumah ini begitu kuat dan kokoh, itu tidak akan mungkin roboh rumah itu. Oleh karena itu, wanita yang dimanapun yang ada di dalam rumah sebagai seorang istri harus menjadi tiang yang kuat. Artinya harus kuat berdoa, terus menerus berdoa, ya, berdoa dengan tidak jemu-jemunya, berdoa untuk anak-anaknya. Kita melihat bagaimana kalau umpamanya dalam satu keluarga, si suami mungkin suka berjudi, tidak berhenti berjudi, dan selalu pulang dari berjudi dia kalah dan dia kerjanya marah-marah saja. Si istri tidak boleh menyerah. Kalau istri menyerah, itu tandanya tiang itu roboh. Kalau istri menyerah dan katakan kalau begini aku cerai saja, kalau terjadi perceraian dalam rumah tangga itu, artinya bahwasanya tiang rumah itu sudah roboh. Siapakah yang menyebabkan kerobohan itu tidak persoalan Bapak Ibu. Tetapi kalau tiang itu tetap kuat, berdiri dengan kokoh, mempertahankan apa yang ada, tidak akan pernah rumah itu menjadi roboh. Oleh karena itu, marilah kita kaum ibu yang diperingati ulang tahun kita, memperingati Hari Ibu beberapa waktu yang lalu, biarlah kita semuanya menjadi tiang doa yang luar biasa, yang dapat diandalkan. Sekalipun suami kita melakukan hal-hal yang kita rasa dan tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita bayangkan, tetapi itu terjadi, marilah kita
bertekun meminta kepada Tuhan, berdoa siang dan malam tanpa jemu-jemunya, seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa perumpamaan di kota ada seorang janda di mana perkaranya tidak ada yang membela. Oleh karena itu dia pergi terus-menerus kepada hakim, dan hakim itu akhirnya berkata, kalau tidak kukabulkan, pasti ini nanti akan mengganggu aku terus. Oleh karena itu dia menangkan perkara si janda ini. Oleh karena itu kata Yesus, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan juga mau memberikan pembelaan kepada seorang wanita itu, apalagi Bapa yang di surga. Jikalau kita berseru-seru dan meminta kepadanya, pasti dia akan memberi kepada kita apa yang kita minta itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali kita lihat ya, ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang mempertahankan. Kadang-kadang dia merasa dia tidak sanggup lagi untuk mempertahankan. Suami berjudi, anak tidak mau sekolah, atau barangkali anak selalu membuat keributan dan keonaran. Tetapi si ibu tetap bertahan, dan si ibu terus berdoa, si ibu terus berjuang. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Amsal 31 ini, mulai dari ayat 10 sampai 31 dikatakan bahwasanya seorang istri itu adalah penolong bagi suami. Seorang istri itu tidak boleh mengurangi keuntungan dari suami. Jadi kalau memang tidak boleh mengurangi keuntungan, kalau kita mau untuk keperluan untuk diri kita sendiri, sebaiknya kita cari sendiri, kita usahakan sendiri. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ini tidak gampang ya, tetapi sebagai seorang ibu inilah yang harus kita lakukan. Kalau dikatakan di situ bahwasanya pagi-pagi sekali orang semua belum bangun, dia sudah bangun untuk membagi-bagi pekerjaan untuk semua yang bekerja, untuk pegawainya. Malam-malam orang sudah pada tidur, dia masih dengan memegang lentera, dan dia masih juga memintal. Dia membuat spraynya, dan makanannya semuanya adalah makanan yang diimpor. Bagaimana bisa makanan yang diimpor? Karena dia punya penghasilan. Dia menanam kebun, dia ambil kebun, dan kemudian dia menanam tanaman-tanaman di sana, sehingga memberikan hasil yang banyak. Jadi seorang istri itu jangan sampai mengurangi keuntungan dari suami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi istri sebagai tiang doa, istri yang selalu bisa, di mana suaminya berkata, banyak istri orang, tapi tidak ada yang seperti engkau, begitu cakap ya. Boleh kita tanya kepada suami kita, Pak, apakah aku ini cakap di matamu? Apakah aku ini wanita bijak di matamu? Dan saya harapkan supaya semua suami-suami yang mendengar pada saat ini akan berkata kepada istrinya, Ma, banyak istri di dunia ini, tapi buatku engkau adalah istri yang benar-benar bijak. Buatku engkau adalah istri yang benar-benar cakap ya, melakukan segala sesuatu, yang mengerti akan keperluanku. Dan begitu juga anak-anaknya akan berkata, banyak ibu-ibu orang, tetapi tidak ada sebaik dari ibu kami. Biarlah anak-anak kita juga mengatakan begitu. Walaupun kadang-kadang anak-anak kita mengatakan, mama ini terlalu rewel, tapi di dalam hatinya dia akan mengakui bahwasanya semua pengajaran yang kita berikan, nasihat yang kita berikan, mungkin pada waktu kita memberikan nasihat kepadanya, memberikan pengajaran kepadanya, dia merasa kita terlalu keras. Mama ini banyak sekali, ada saja yang dibilang kurang inilah, kurang itulah, kurang inilah, kurang itulah. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita terus untuk jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada anak kita, karena Tuhan memesankan itu kepada Musa. Hai Musa, sampaikan ketetapan-ketetapanku, sampaikan ke undang-undangku kepada anak-anakmu, kepada anak dari anak-anakmu, berarti kepada cucu kita, juga kepada cicit kita. Itu masih merupakan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Selama kita masih bernafas, selama kita masih ada waktu, kita pergunakan kesempatan ini. Telepon cucu kita, telepon anak kita, telepon menantu kita, beritahu Allah mengasihimu. Oleh karena itu engkau juga harus untuk mengikuti semua ketentuan yang Tuhan sudah persiapkan kepadamu. Marilah Bapak Ibu,
Kita bersyukur kalau anak kita sudah memberikan kepada kita bahwasanya mamaku sungguh baik. Tidak ada mama seperti mamaku ini. Kalau dia katakan begitu, puji Tuhan, kita sangat bersyukur. Tapi kalaupun belum, kita berdoa terus supaya anak kita semuanya adalah menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak kita semuanya akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka itu akan diberikan kepintaran, diberikan hati yang penuh sukacita dan penuh kasih. Biar itulah yang terus kita doakan, Bapak Ibu. Biarlah kita juga tidak hanya terhadap anak-anak, juga terhadap keluarga kita doakan semuanya. Apalagi suami yang harus kita doakan secara terus menerus supaya suami kita sehat, supaya suami kita tetap berada di koridor Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semuanya. Dan marilah kita bersukacita, dan saya mengucapkan selamat kepada kita semuanya kaum ibu, dan marilah kita terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya suami dan anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menghargai ibunya yang sudah banyak berkorban untuknya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami sudah belajar bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjadi ibu yang cakap dan bijaksana, seperti Abigail, dan juga Tuhan yang terus-menerus membela anaknya, seperti wanita Sirofenesia. Begitu juga dengan Hana yang memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan anak, dan setelah dia punya anak, dia serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon sekali lagi supaya kiranya kami semuanya Engkau mampukan, Engkau persiapkan menjadi ibu-ibu yang benar-benar berkenan di mata Tuhan, dan juga dapat mengayomi anak-anak kami dan keluarga kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk pemimpin kami, supaya Engkau memberi hikmat kebijaksanaan. Begitu juga dengan aparat pemerintahan, supaya semuanya Tuhan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa Bapa supaya kiranya Engkau pulihkan negeri kami Tuhan. Angkat COVID-19 supaya Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa supaya kiranya perseteruan antara Rusia yang selalu menyerang Ukraina akan dihentikan Tuhan. Itu kami mohon belas kasihan-Mu. Kami memohon Tuhan, hiburkanlah mereka-mereka yang terluka yang terjadi di Ukraina. Bapa, berikan kelembutan hati kepada Putin Tuhan, supaya dia menghentikan serangannya. Kami mohon supaya Engkau berikan hati kepada Putin seperti Engkau memberikan hati kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa pada saat Engkau mau menghancurkan, melenyapkan bangsa Israel, dia berkata, jikalau Engkau melenyapkan mereka Tuhan, biarlah Engkau melenyapkan aku juga. Tuhan begitu lembut hatinya. Berikan kelembutan hati kepada Putin, supaya dia Tuhan merasa belas kasihan melihat orang-orang yang tidak bersalah banyak yang menjadi korban, anak-anak sekolah dan orang-orang rakyat sipil semuanya. Terima kasih Bapa, tinggal beserta dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Jauhkan kami dari roh maut, jauhkan kami dari kecelakaan, bencana, malapetaka, jauhkan kami dari COVID dan Omikron Tuhan, dan roh keselamatan menjadi milik kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Bapa, supaya malaikat Tuhan akan terus menjaga, melindungi kami, dan Roh Kudus akan terus menuntun kami sehingga kami tetap berada di jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom.